Jadi itu menurut saya LPDP Bapak dan Ibu sekalian, mungkin untuk para dokter, tolong nanti kalau lagi ngomong sama semua orang, karena Kementerian Keuangan mengurus APBN itu kita macam-macam, ada yang seneng, ada yang suka marah, ada yang sirik, ada yang sangat mendukung gitu ya. Salah satunya sering disebut Menteri Keuangan tuh pajakin terus, dokter pun marah dipajakin nama saya. Tapi uang pajak itu yang dipakai untuk seluruhnya. Saya juga suka dimarahin masalah utang, ya. Tapi nanti kalau Bapak dan Ibu sekalian para dokter mendapatkan benefit, ini baru sedikit saja benefit, yaitu fellowship. Itu adalah salah satu bagian. LPDP adalah Tools Keuangan Negara. Dibangun tahun 2010, waktu itu saya melihat anggaran pendidikan sesuai dengan Mahkamah Konstitusi dan konstitusi kita harus mengalokasikan 20% dari APBN kita untuk pendidikan. Waktu itu kita mulai dengan membangun LPDP, saya masukkan 1 triliun. Hanya karena saya nggak tahu ini belanja sekian banyak untuk pendidikan, untuk apa saja. Maka daripada habis uangnya coba saya taruh deh di sebuah yang namanya Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan. Daripada belum siap programnya, maka kita taruh di situ sebagai dana abadi. Karena APBN itu dikelola tahunan. 1 tahun dialokasikan, habis, atau dia kita jaga. Makanya Menteri Keuangan mengirim sekjennya dari Kementerian Kesehatan, dari Kementerian Keuangan, supaya tahu mengelola anggarannya secara baik. Nah, dari 1 triliun dalam 2 tahun menjadi 10 triliun, sekarang berapa Pak Andin? 140 triliun. Itu anggaran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Fellowship ini adalah salah satu bagian saja. Saya tahu banyak sekali yang sekarang ngambil dokter spesialis dapat juga beasiswa. Ini sudah subspesialis, di atasnya spesialis. Kami memberikan beasiswa juga afirmasi, karena banyak, Indonesia tidak hanya Jakarta yang barangkali di sini banyak orang-orang pinter dalam kondisi ekonomi yang relatif baik. Indonesia itu banyak daerah yang masih tertinggal, maka kami memberikan afirmasi untuk daerah timur, untuk pesantren, untuk Papua. Dan kita juga memberi afirmasi untuk bidang-bidang yang mungkin selama ini we cannot afford. Makanya tadi saya seneng. Tapi ini sekarang tergantung visionnya, visi dan ambisi kita semua. Kita maunya apa? Tantangan di bidang kesehatan seperti apa? Dan jangan lupa tadi teknologinya berkembang terus. Itu 1, LPDP bagian dari keuangan negara yang diperoleh melalui pajak atau utang untuk membayar kembali dalam bentuk perbaikan Indonesia di bidang apa saja. Kalau kemarin-kemarin yang lagi in adalah infrastruktur jalan di Lampung, itu juga nanti Bapak Presiden kan instruksi diperbaiki, itu pakai anggaran negara. Jadi keuangan negara memang tugasnya untuk membangun dan membantu Bapak dan Ibu sekalian mencapai cita-cita Indonesia yang maju, berdaulat, adil dan makmur. Yang kedua, saya boleh titip ya Pak Menkes, kalau tadi ribuan yang sudah dikirim dan tadi Ibu Adik mengatakan 3N ya Bu ya, berarti 3 kali, kalau 6 bulan berarti Anda 18 bulan. Cepet banget, habis itu hilang. Mungkin lebih banyak kerja di tempat-tempat rumah sakit yang memberikan reward yang baik. Saya berharap ada mekanisme untuk training of trainers. Jadi kalau memang ini batch-nya seperti itu, karena yang kita butuhkan rakyat Indonesia 270 juta, meskipun 1000, 2000 gak akan cukup, gak akan cepat. Maka coba dipikirkan supaya ilmu yang diperoleh, knowledge-nya itu, pengalamannya di-capture dan kemudian bisa diberikan kepada yang lain. Nah, mekanisme kontrak dengan fakultas kedokteran atau dengan rumah sakit mestinya bisa di-arrange. Ketiga tadi saya sudah sampaikan, Pak Menkes juga sama kepada Pak Andin. Kalau para dokter ini apply sendiri-sendiri, oh yang terbaik di mana? Di Cleveland, saya tadi lihat ada MIT, ada Harvard, bahkan dari mana-mana. Kalau Anda sebagai dokter apply sendiri-sendiri dan mengatakan saya akan dapat beasiswa dari LPDP, bargaining position Anda juga tetap ya sama seperti yang lain.
Kalau kita mau program yang besar, Pak Menkes dan LPDP datang. Pusatnya yang mana? Umpamanya tadi disebut Cleveland atau di mana saja, datengin. Saya mau ngirim 100 dokter ke sini. Bisa nggak ada program khusus dan rate-nya khusus? Sehingga kita juga bisa meningkatkan jumlah kualitas yang banyak memang dibutuhkan, tapi saya mohon jangan asal banyak kemudian kualitasnya menjadi menurun. Jadi tetap aja dijagain. Para dokter ini kan tugasnya sangat mulia, tapi semua pekerjaan menurut saya mulia, tapi dokter merasa lebih mulia dari yang mulia. Makanya ya harus dijaga untuk bisa terus investasi karena pekerjaannya menolong jiwa dan badan manusia, menyelamatkannya. Dan kemudian dijaga kesinambungan di dalam program ini melalui pembangunan ekosistem. Jadi Pak Menkes dan Bu Ade tolong disiapkan keseluruhan ini satu penggal program itu dengan program yang lain sehingga dia memperkuat seluruh ekosistem. Saya mungkin berharap, mungkin Pak Kunta juga tahu Pak Menkes kan anggaran kita di bidang kesehatan, seluruh rumah sakit yang kemarin selama pandemi kita investasikan dengan alat-alat yang luar biasa. Rumah sakit itu ada di bawah TNI, Kementerian Pertahanan, di bawah kepolisian, di bawah universitas negeri, di bawah pemerintah daerah, pusat. Nah itu kalau bisa bersinergi, jangan bersaing dan jangan terkotak-kotak. Sehingga kalau sinergi itu 5 plus 5 plus 5 bukannya 15, 5 plus 5 plus 5 menjadi 50 karena kekuatannya menjadi lebih bersama-sama. Nah ini saya tahu tantangan terbesar adalah ego. Ego masing-masing dokter, ego masing-masing rumah sakit, ego masing-masing kementerian, ego masing-masing daerah. Itu tantangan paling besar. Karena ini adalah masih bulan yang baik, ya saya sampaikan tantangan kemanusiaan terbesar adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita nggak bisa menundukkan ego tadi, ya Indonesia akan mandek. Mau dikasih anggaran LPDP Kemenq, Anda semuanya mengkerdilkan karena nggak mau kerjasama. Saya berharap Pak Menkes dengan keseluruhan ekosistemnya bisa saling bekerja sama sekali lagi untuk menyelesaikan tantangan-tantangan di bidang kesehatan hari ini dan ke depan.